Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fitriani, mahasiswa Institut Manajemen Biotech Indonesia, akan membahas sedikit materi tentang the working of competitive market. Apa sih the working of competitive market itu? Yaitu bekerjanya pasar kompetitif. Perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan pasarnya. Lingkungan yang seringkali berada di luar kendali perusahaan dan sering mengalami perubahan untuk banyak perusahaan. Harga ditentukan bukan oleh mereka, tetapi oleh pasar. Selanjutnya ada bisnis di pasar yang kompetitif. Yang pertama, mekanisme harga. Harga ini di mana permintaan sama dengan penawaran disebut harga keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud adalah titik keseimbangan atau titik perhatian, dengan kata lain titik di mana terdapat kecenderungan untuk bergerak. Yang kedua, efek perubahan dan penawaran. Bagaimana mekanisme harga menanggapi perubahan permintaan konsumen atau penawaran produsen. Perubahan yang dihasilkan dalam harga bertindak sebagai kedua-duanya, sinyal dan intensif. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan permintaan. Kenaikan permintaan ditandai dengan kenaikan harga. Ini kemudian bertindak sebagai bonus bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak barang. Kuantitas yang ditawarkan semakin tinggi. Yang kedua, perubahan pasokan. Perubahan permintaan dan penawaran menyebabkan pasar menyesuaikan setiap kali perubahan tersebut terjadi. Ketidakseimbangan yang dihasilkan akan membawa perubahan harga secara otomatis. Selanjutnya, saling ketergantungan pasar. Peningkatan permintaan akan suatu barang akan meningkat harga dan profitabilitasnya. Pasar barang. Yang pertama, permintaan barang naik. Yang kedua, ini menciptakan kekurangan. Yang ketiga, hal ini menyebabkan harga barang tersebut naik. Yang keempat, ini menghilangkan kekurangan dengan menghentikan beberapa permintaan dan mendorong perusahaan untuk memproduksi lebih lanjut. Faktor pasar. Pertama, meningkatkan pasokan barang menyebabkan peningkatan faktor produksi. Yang kedua, hal ini menyebabkan kekurangan input tersebut. Yang ketiga, ini menyebabkan harga mereka naik. Tuntutan. Yang pertama, hubungan umum antara harga dan konsumsi. Ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta akan turun. Hubungan ini dikenal dengan hukum permintaan. Kedua, ketika harga suatu barang turun, kuantitas yang diminta akan naik. Orang mampu membeli lebih banyak atau efek pendapatan, dan mereka akan beralih dari mengonsumsi barang-barang alternatif. Penentu permintaan lainnya. Semakin banyak orang yang diinginkan menemukan yang baik, semakin mereka akan menuntut. Selera dipengaruhi oleh iklan, mode, pengamatan konsumen lain, perkembangan kesehatan, dan pengalaman mengonsumsi barang pada kesempatan sebelumnya. Jumlah dan harga barang substitusi, yaitu barang kompetitif, semakin tinggi. Harga dari barang penggantinya semakin tinggi. Permintaan untuk barang ini karena orang beralih dari barang pengganti. Misalnya, permintaan kopi akan bergantung pada harga teh. Jika teh naik harga, permintaan kopi akan meningkat. Gerakan sepanjang dan pergeseran kurva permintaan. Jika perubahan determinan selain harga menyebabkan permintaan turun, seluruh kurva akan bergeser ke kiri. Untuk membedakan antara pergeseran dalam dan pergerakan sepanjang kurva permintaan, biasanya dibedakan antara perubahan dan tuntutan dan perubahan dalam kuantitas yang diminta. Pergeseran permintaan disebut perubahan permintaan, sedangkan pergerakan sepanjang kurva permintaan sebagai akibat dari perubahan harga disebut perubahan jumlah yang diminta. Pasokan dan harga. Pasokan atau supply chain management atau SCM adalah rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang berhubungan dengan operasi, logistik, dan pengolahan informasi dari pelanggan sampai ke pemasok. Harga. Harga merupakan nilai atau uang yang diberikan pelanggan sebagai imbalan atas penawaran tertentu untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan selama periode waktu tertentu.
kurva penawaran dapat berupa kurva penawaran perusahaan individual atau kurva penawaran pasar, kurva penawaran seluruh industri untuk pasokan. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua profitabilitas produk alternatif atau pengganti dalam pasokan, yang ketiga profitabilitas barang dalam pasokan bersama, yang keempat tujuan produsen, yang kelima ekspektasi perubahan harga di masa depan, yang keenam jumlah pemasok. Perkirakan sepanjang dan pergeseran kurva penawaran. Perkirakan sepanjang kurva penawaran biasanya disebut sebagai perubahan jumlah yang ditawarkan, sedangkan pergeseran kurva penawaran hanya disebut sebagai perubahan pasokan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.